Jadi sekarang ketika kita bicara Banten, itu langsung dalam pikiran kita itu kerajaan Islam Banten. Karena itu Banten identik dengan Islam. Nah, apa yang menjadi visi politik Islam, itulah yang dikerjakan oleh Kesultanan Banten. Apa itu? Menegakkan keadilan dan menciptakan kemakmuran untuk semua. Syariat Islam itu berlaku untuk semua, bukan hanya berlaku untuk yang beragama Islam. Nah, ini juga kadang-kadang gini, kalau di satu kerajaan seperti Banten itu hukum Islam berlaku, nanti yang beragama lain wajib sholatnya. Oh ya enggak, karena dalam syariat Islam juga dilarang. Jadi kalau orang tidak beragama Islam dilarang sholat. Misalnya sekarang bulan Ramadan, puasa. Apakah dalam fikih Islam orang yang beragama lain wajib puasa? Ya nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawara. Kembali lagi bersama saya Zahra Dwi Kanova Fitrian dan dua rekan saya, Huda Farida, Fadila Yanti. Di episode kali ini kami akan membahas mengenai politik sosial yang ada di Banten. Hari ini ada kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Haji Fadullah SAG MSI selaku Dekan FKIP Untirta dan sekaligus juga dosen pengampu mata kuliah studi kebantenan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita menyaksikan Mars FKIP Untirta. Tadi itu adalah Mars FKIP Untirta. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai politik sosial yang ada di Banten. Nah, balik lagi ke negara kita.
Menurut Bapak nih yang Bapak tahu mengenai sejarah yang ada di Banten itu apa aja ya Pak? Banten itu satu wilayah ya, di ujung Pulau Jawa. Nah, Banten ini sebelumnya ada kekuasaan Pajajaran. Nah, ya, penguasa namanya Pucuk Umum. Nah, tapi dalam perkembangan berikutnya itu ada invasi dari Mataram melalui Demak, ya nanti Demak Cirebon. Nah, Cirebon ke Banten. Sehingga nanti Banten berkembang sebagai kerajaan Islam. Jadi sekarang ketika kita bicara Banten, itu langsung dalam pikiran kita itu kerajaan Islam Banten. Karena itu Banten identik dengan Islam. Nah, apa yang menjadi visi politik Islam itulah yang dikerjakan oleh Kesultanan Banten. Apa itu? Menegakkan keadilan dan menciptakan kemakmuran untuk semua. Nah, menegakkan keadilan itu dasarnya adalah Kitabullah. Makanya syariat Islam berlaku di Kesultanan Banten. Nah, ketika hukum berdasarkan syariat Islam, nah itu berlaku adil untuk semua. Jadi syariat Islam itu berlaku untuk semua, bukan hanya berlaku untuk yang beragama Islam. Nah ini juga kadang-kadang gini, kalau di satu kerajaan seperti Banten itu hukum Islam berlaku, nanti yang beragama lain wajib sholatnya. Oh ya enggak, karena dalam syariat Islam juga dilarang. Jadi kalau orang tidak beragama Islam dilarang sholat. Misalnya sekarang bulan Ramadan, puasa. Apakah dalam fikih Islam orang yang beragama lain wajib puasa? Ya nggak boleh. Jadi ini kadang-kadang gitu ada kesalahpahaman tuh untuk sebagian orang. Oh kalau syariat Islam berlaku pada satu negara, apakah lalu dipaksa untuk beriman? Apakah dipaksa untuk beribadah sesuai dengan Islam? Yang wajib beribadah sesuai Islam hanya berarti kalau Islam, kalau yang enggak. Tapi nanti kalau untuk yang lain, misalnya di dalam perdagangan, ya kan, di dalam hal-hal yang bersifat muamalah, itu akan berlaku untuk semua. Ya, misalnya kalau kemudian sekarang ini ya nabung di bank syariah, Iya. apa hanya untuk orang Islam? Enggak, untuk siapa? Jadi visi dari politik Islam itu adalah tegaknya keadilan dengan kitab suci sebagai sumber hukum dan implikasi dari itu terwujudnya kemakmuran atau kesejahteraan untuk semua. Nah khusus di Banten kebijakan pertama yang diambil oleh Sultan Maulana Hasanuddin terkait dengan politik itu adalah memindahkan ibu kota. Dulu ibu kota Banten tuh di Banten Girang, di sini, di Cipari ini kan, Cipari ini di Sempu. Nah itu Banten Girang. Jadi lokasi syuting kita sekarang ini adalah ibu kota dari sebuah kerajaan, nah gitu ya. Tapi itu kemudian dipindahkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin ke Surosoan. Nah, Surosoan itu sekarang ada di Banten Lama, Kecamatan Kasem. Nah, apa visinya? Visinya adalah visi kepelabuhanan. Nah, di Kasemen itu ada 3 institusi penting. Ada masjid, ada Surosoan, dan ada pelabuhan. Masjid sebagai pusat keagamaan, yaitu visi spiritual, kemudian Surosoan sebagai pusat pemerintahan, dan pelabuhan sebagai pusat perdagangan internasional. Kenapa dipindahkan ke pesisir? Nah, karena
waktu itu Selat Malaka sedang mengalami kemunduran karena kerajaan Islam Malaka diambil alih oleh Portugis. Nah, di situ letak kecerdikan dari Sultan Maulana Hasanuddin menggeser dominasi Malaka ke Banten. Jadi Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, itu sama ya, kita juga lagi ramai nih sekarang. Kemarin Pak Jokowi ya, ibu kota dipindahkan dari DKI ke IKN. Nah, itu bedanya. Kalau dari Banten Girang ke Sorosoan itu dari pedalaman pindah ke pesisir. Nah, sekarang Jakarta itu pesisir ya, dipindah ke pedalaman di Kalimantan. Gitu. Iya Pak, seperti yang kita ketahui pemerintahan Banten kan berubah dari masa ke masa. Dari masa Kesultanan Banten hingga masa Republik Indonesia. Lalu apa dampak yang terjadi dari peralihan pemerintahan itu bagi masyarakat Banten, Pak? Ya perubahan itu karena memang ada perubahan politik. Banten yang semula jaya sebagai kerajaan Islam itu kan kemudian orang-orang jatuh dalam kekuasaan Belanda. Jadi Indonesia dijajah kali pertama, ya Banten. Jadi Banten dikuasai, akhirnya seluruh Indonesia dikuasai. Karena itu ya sekarang juga orang kalau bicara namanya politik, ya kan. Jadi semua orang dari berbagai negara di dunia itu sangat tertarik dengan Indonesia dan mereka mengincar Banten. Sebab kalau dikuasai Banten, maka dikuasai seluruh Indonesia. Belanda dulu menguasai pelabuhan dan akhirnya Banten jatuh. Nah, Banten tidak adalah hilang dan kekuasaan politik dijajah oleh Belanda. Nah, kembali lagi rakyat bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan, akhirnya menjadi bagian dari Indonesia. Jadi Banten itu bagian tak terpisahkan dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau kita baca sejarah, Banten bersama Yogyakarta dan Aceh itu tidak termasuk dalam Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi Banten itu bertahan sebagai Indonesia, sebagai negara kesatuan, bukan negara serikat. Jadi nggak mau ke federal, dengan sistem federal. Nah itu padahal Banten waktu itu punya mata uang sendiri, ya Orida, ya mata uang khusus yang berlaku untuk orang Banten waktu itu, karena waktu itu kan Republik Indonesia ibu kotanya di Yogyakarta itu diambil alih oleh Belanda dan kita ada dalam kondisi darurat. Nah, di mana pemerintah darurat di Sumatera Barat, Syafruddin Prabowo sebagai presiden darurat. Jadi meskipun kita memiliki mata uang sendiri, Banten tidak tertarik untuk merdeka sebenarnya, tapi bertahan sebagai satu kesatuan dari negara Republik Indonesia. Nah ya namanya dalam perkembangan berikutnya Banten kemudian minta untuk mekar ya menjadi provinsi sendiri. Itu sudah diusahakan panjang, tapi kemudian realisasi di tahun 2000. Jadi sudah 25 tahun ya kita menjadi provinsi Banten. Ya dari masa ke masa itu ada pasang surutnya, ya. Ada pasang surutnya. Tapi semua yang diharapkan, yang dicita-citakan adalah kesejahteraan. Ya, gitu. Pak, ini mata uangnya kenapa sampai sekarang nggak apa lagi? Ya kan sudah rupiah. Ya mata uangnya harus sama.
Kan kalau itu kan karena dalam kondisi darurat. Mau menyinggung mengenai perdagangan tadi ya Pak, kan kalau di Banten ini kan perdagangan itu kan meluas banget ya Pak. Nah terus yang kita lihat juga sejarah-sejarah tentang Banten ini kan banyak banget gitu Pak. Kan Pak maksudnya terus habis itu gimana nih cara kita nih sebagai masyarakat Banten untuk melestarikan wisata-wisata yang ada gitu Pak, supaya di zaman sekarang ini nggak gimana ya, nggak ketinggalan banget sama kita juga melestarikan kebudayaan yang ada di Banten. Ya, itu berarti butuh politik kebudayaan. Nah, ya kan, itu harus ada politik kebudayaan. Nah ini sangat bagus ya kalau kita ambil contoh Pak Harto itu dengan taman itu bagian dari diplomasi kebudayaan. Nah, dulu ada pada zaman Pak Rano Karno sebagai gubernur Banten ada wacana seperti itu, bikin semacam taman mininya di Banten. Karena Banten ini kan sebagian Betawi juga di Tangerang kan ada Tanjidor, ada segala macam. Kemudian di selatan itu masih ada dan seterusnya. Di selatan dengan Jawa Serangnya dan seterusnya. Itu di utara ya. Nah ini keragaman ini sebenarnya bisa ada anjungan-anjungan kebudayaan seperti taman. Nah sayangnya rencana ini tidak berhasil. Namun ada juga satu politik kebudayaan yang bagus yang dilaksanakan oleh Pak Wadid Halim, gubernur berikutnya yang menggantikan Rano Karno, yaitu melakukan revitalisasi masjid-masjid bersejarah. Nah, satu di antaranya adalah masjid Agung Banten Lama, itu direvitalisasi. Nah, sehingga orang lebih mengenal Banten Lama dengan masjidnya itu, dan orang juga senang untuk berkunjung ke sana. Nah, juga di Kabupaten Serang, di Kota Serang ya, wali kotanya waktu itu Pak Dr. Syafruddin, nah itu S3-nya Agung Mikir, doktor pertama bidang pendidikan. Nah itu juga berhasil untuk merevitalisasi Masjid As-Sawro. Ya, Masjid As-Sawro. As-Sawro itu artinya revolusi. Nah, jadi karena di situ ada semangat Banten itu, semangat perlawanan ya terhadap komunisme, terhadap penjajahan, ya kan, terhadap ketidakadilan, terhadap kezaliman dan seterusnya. Jadi itu satu dari politik kebudayaan, merevitalisasi masjid-masjid bersejarah. Ya kan banyak masjid bersejarah, termasuk itu masjid yang di Labuan Caringin, ya Senawi Caringin. Nah itu tempat ziarah juga. Jadi biasanya ada masjid, ada madrasah, ada kuburan. Ya kan, ini direvitalisasi. Nah, ini bagus yang dilakukan oleh Pak Wadid Halim dan Pak Syafruddin. Di Banten itu kan yang saya baca dari buku studi kebantenan ada Kiai ini saat ini juga Jawa. Nah dari ketiga ini itu perannya gimana sih Pak dalam politik Banten? Oh iya, Kiai itu adalah sosok ulama, ya, ulama karismatik yang Kiai ini beda dengan ulama-ulama yang lain. Kiai itu pimpinan pondok pesantren. Ya kan, beliau ulama dan memimpin satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan disebut pesantren. Nah, pesantren ini kalau dulunya ya dalam sejarah itu menganut tarekat tertentu. Di pesantren itu diajarkan Al-Quran, di pesantren itu diajarkan kitab kuning. Di pesantren itu ada subkultur kebudayaan sendiri. Kalau biasanya nyuci baju itu malam atau pagi? Pagi kan, kalau di pesantren malam.
Nah, itu kenapa? Karena itu luang. Kalau pagi ya belajar, ya kan, nanti membantu kiai dan seterusnya. Ngaji itu sore, ya kan, Ba'da Isya ngaji lagi. Jadi kapan nyuci bajunya? Nyuci bajunya tengah malam. Itu makanya disebut dengan subkultur, karena berbeda dengan kultur yang lain. Jadi itu kiai. Kiai itu adalah ulama, pimpinan pondok pesantren, ya, kalau dahulu mursyid dari tarekat, punya pengikut, ya, pengikutnya namanya santri. Nah, santri itu yang menekuni tadarus Quran, yang menekuni tafakuh fiddin. Nah, kalau Jawa ngelmu, iya kan? Ya, kalau santri belajar ilmu pengetahuan, kalau Jawa ngelmu, yaitu kanuragan. Wah, itu olah rohani yang nanti berdampak pada kekuatan yang hebat, termasuk ilmu pelet. Ilmu pelet. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini, tapi dalam perkembangan berikutnya, pesantren bukan hanya tadarus Al-Quran, tapi juga belajar sains dan teknologi, ya kan, belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, ya kan, dan ujung-ujungnya ya berperan untuk membangun bangsa dan negara. Sebagian malah menjadi penyelenggara negara, menjadi aparatur negara, ya kan, ada yang jadi polisi, jadi tentara, dan seterusnya. Jadi kiai yang subordinatnya ada santri dan jawara tentu memiliki peranan politik yang sangat besar. Coba kalau pemilu, calon gubernur datang ke kiai, ya kan, calon wali kota, calon bupati datang, kenapa? Minta doanya atau minta dukungannya? Soalnya dua-duanya sih Pak. Sekarang kan ada santri-santrinya ya. Itu ada santrinya, ya kan, ada keluarganya, istrinya 1, 2, 3, 4. Beberapa ya Pak, beberapa kiai. Ada kiai yang punya pesantren lebih dari 1, ya, dan seterusnya. Jadi kiai itu memiliki basis sosial yang sangat luas, dan oleh karena itu secara politik punya konstituen yang luas juga. Nah, tentu ini memiliki peran yang sangat strategis. Berarti pengaruh pesantren itu besar banget ya Pak buat politik Indonesia ini. Oh iya, mau didukung nggak? Iya, jadi kalau mau didukung oleh rakyat, ya didoakan sama kiai, harus ada kebijakan politik yang berpihak. Jangan hanya waktu pemilu, ya kan, anggaran untuk pondok pesantren harus diprioritaskan. Kenapa? Karena di situ ada layanan pendidikan di pesantren, kan? Karena di situ ada layanan sosial dan menginap mereka di situ, kan? Mereka menginap di situ. Santri kan menginap di situ. Dan sebagian santri itu dari keluarga harapan, dari keluarga yang secara ekonomis kurang, ya. Jadi beberapa pesantren ya layaknya panti sosial, ya, panti asuhan, panti yatim piatu, ya kan. Tentu tidak semua, ada sebagian yatim yang dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Nah, kalau yang ini kan bisa membiayai sendiri. Jadi pemerintah harus berpihak kepada pondok pesantren, karena dengan keberpihakan itu dia pemerintah turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, cukup pertemuan kita kali ini. Ya.
sudah cukup, berarti kita cukupkan saja. Oh. Oke. Ingat Untirta, Jawara, FKIP Untirta, Sekolah Jawa Jawa Barat, Indonesia. Cukup mungkin kali ya. Iya. Karena dirasa topik kali ini sangat menarik ya teman-teman dan cukup disudahi. Jadi kami selaku host pamit undur diri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.